Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nadine dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah hari kedua saya di Pondok Pesantren An-Nahdiyah Mengelo Suko Kabupaten Mojokerto. Tetap di kediaman salah satu pengasuh yakni Gus Nizar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Niki menyambung kegiatan yang kemarin Gus. Alhamdulillah di hari ke-14 Ramadan 1443 Hijriah. Nah tentunya saya ini nanti membawa tema baru Gus. Kalau bisa tema-tema saya dalam 6 hari ini terbahas habis dengan panjenengan. Agar nanti membawa manfaat dan juga memberikan ilmu bagi warga Nadine yang pada kesempatan sore hari ini telah mengikuti kajian kita nih Gus. Ngobrol-ngobrol santai kita nih. Kalau kemarin panjenengan sampun menjelaskan terkait dengan bagaimana sih hukum membaca Al-Qur'an hanya dengan tulisan Latinnya saja, ngoten. Nah, engkang kula tanyakan pertama niki bahasa yang Injil kemarin Ibu Gus. Kemarin dereng terjawab itu Gus. Menggunakan bahasa apa nih Gus? Yang Injil kemarin itu. Yang kemarin saya sempat nyinggung bahwa kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada para nabinya itu memang kitabnya dengan bahasa kaumnya. Oh, bahasa kaumnya. Ya, sesuai dengan bahasa kaumnya. Kalau Taurat itu Ibrani, kalau Injil itu Suryani, dan Al-Quran karena turunnya di Arab, berarti ya dengan bahasa Arab. Niki ilmu baru Gus. Untuk warga Nadine semuanya agar tahu nggih, meskipun tidak pernah memegang Injil, tidak pernah masuk gereja, Pak, viral mungkin Gusnya masuk gereja gitu ya. Nggih, agar tahu. Berarti kalau Injil itu memang menggunakan bahasa Suryani. Nggih. Kalau Taurat Ibrahimi nggih. Untuk kali ini Gus, kemarin itu saya melihat video. Ternyata ada salah satu, entah ini hanya untuk sensasi mawon atau memang disengaja seperti itu. Ada seorang yang sholat, tetapi ini membawa mushaf. Jadi sambil membawa mushaf melaksanakan sholat. Nah, ini pripun Gus? Kok malah aneh-anehan ngoten Gus nggih. Nggih, pripun niki Gus? Ya, terima kasih kepada Mas Hanif. Nggih. Yang kesekian kalinya di hari ke-14 Ramadan. Hari ke-14 Ramadan ini alhamdulillah bisa silaturahim kembali. Bisa ketemu lagi ya. Sebenarnya bincang-bincang kita ini sederhana, tapi memang bermakna insyaallah. Waqi'iyah. Jadi waqi'iyah artinya terjadi di masyarakat. Terjadi di masyarakat leres yang perlu dijawab. Yang perlu dijawab. Sehingga perlu jawaban. Perlu jawaban. Terkait dengan yang jenengan tanyakan tadi, sholat dengan membawa mushaf. Dibaca. Iya. Ini kan kesannya koyo aneh ya. Nah, kesan aneh. Memang untuk bisa terkenal viral itu memang harus aneh. Nah, dalam ada satu pepatah Arab, khalif tu'raf, nyeleneo mesti terkenal. Terkenal kan. Kepingin terkenal nyeleneh gitu. Mungkin badan terkenal tercemar. Ada lagi yang sangat ekstrim ya. Bul zam-zam tu'raf. Kencing air zam-zam. Kalau ingin kamu terkenal, kencing air zam-zam. Mesti terkenal. Dimurka seluruh dunia. Ya dimurka, dilaknat, macam-macam ya. Karena memang ingin terkenal. Tapi yang saya tangkap dari apa yang jenengan tanyakan tadi itu sebenarnya tidak terlalu nyeleneh kok. Tidak terlalu nyeleneh. Kalau kita misalnya di Saudi Arabia ketika di Haramain tentang Mekah, Madinah itu banyak orang sholat dengan membawa dengan model seperti di antaranya adalah juga dengan membawa mushaf Al-Qur'an. Itu banyaknya. Nah, jadi pada prinsipnya sebenarnya la ba'as, tidak ada masalah. Pada prinsipnya tidak ada masalah. Cuman kalau ada cumannya nih cuman. tapi ya ketika hal demikian itu satu termasuk mengganggu gerak-gerik
tata urut sholat, Nggih. misalnya arkanus sholat, ya karena apa? Iktidal itu juga rukun, Nah, nggih. ya ruku itu juga rukun, Rukun berdiri itu juga rukun, sujud juga rukun. Lah, yang wajib dilaksanakan dengan sempurna. dengan sempurna. Lah, Nggih. tatkala atau ketika membawa mushaf ini mengeridu, mengganggu gerakan-gerakan sholat itu, yang ini berbahaya. Apalagi sampai kalau indah Syafi'i itu kan salasa harokatin mutawaliyatin, 3 gerak secara beruntun itu kan bisa membatalkan sholat. Oh, nggih. 3 kali gerakan, kali secara gerakan beruntun. secara Beruntun itu bisa membatalkan sholat. Sholat. Ya, kita lihat nanti apakah dia bisa Tetap tetap menyempurnakan gerakan, rukun-rukun sholat itu. Nah, kalau bisa ya nggak apa-apa, karena tadi gerakan-gerakannya itu juga menjadi arkanus sholat. Maka di dalam sholat itu kan ada 2 hal yang sepertinya gerakan-gerakan lahiriah, ada yang merupakan af'al batiniyah. Oh, Nggih, sholat itu. Nah, kedua-duanya ini harus seimbang. seimbang ya. Harus sama-sama dilaksanakan di dalam sholat. Kalau gerakan-gerakan yang sifatnya zahiriyah, lahiriah, jawareh, itu biasanya diistilahkan dengan tumak nina. Tumak nina, nggih, tumak nina. Tumak nina. Ya apa sih ruku'e? Oh, Sempurna tumak nggak? nina, sempurna. Biasanya ditandai dengan membaca tasbih 3 kali, 3 kali, sudah dianggap tumak nina. Itu kan gerakannya. Ketika itidal, sami Allahu liman hamidah, itu bisa ditandai tumak nina. Indikatornya apa? Oh, setelah membaca misalnya Tasbih 3 kali. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Cukup sudah dikatakan iktidal. Lah, permasalahan orang yang membaca Quran, membawa Quran ini loh, apakah terus dibawa terus ini ya? Lah, masa rukuk juga begini, sujud juga begini lah. Ini kan juga jadi masalah ini. Mana? Lah, padahal anggota sujud itu kan ada. Harus 2 telapak tangan ini memang Apakah dia nanti meletakkan Quran terus nanti sujud begini, atau Quran itu dibawa terus? Nah. Saya berpikirnya ngenten Gus, dikasih tali ngenten nggih. Ketika sujud dilepas ngenten. Kan lucu ngenten nggih. Makanya itu senyampang bahwa Quran itu tidak mengganggu gerak-geriknya untuk memenuhi syarat rukunnya sholat. Saya kira nggak ada masalah. Tapi itu sangat beresiko nih Gus. Sangat, karena tadi satu pertimbangan dengan gerakan. Kesempurnaan gerakannya. Yang kedua, tadi yang belum saya singgung, ada af'al batiniyah. Nah, nggih. Perbuatan-perbuatan batin di dalam sholat. Nah, nggih. Yang itu diistilahkan di dalam fikih namanya khusyuk. Khusyuk, nggih. Khusyuk itu perbuatan. Tumak nina lahiriah, khusyuk batinnya, nggih. Apakah orang yang tumak nina itu mesti khusyuk? Nah, belum tentu. Belum tentu juga. Ya nggak bawa apa-apa saja kadang nggak khusyuk. Lah. Allahu Akbar, lu sambal goreng. Apalagi membawa barang ini kan mengganggu kekhusyuan. Misalnya itu loh. Jadi ya kalau dibilang pada mulanya ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Senyampang tadi tidak mengganggu gerak-gerik yang menjadi persyaratan rukunnya sholat itu. Jadi af'al batiniyah dan af'al lahiriyah yang selalu harus menyertai di dalam kegiatan sholat itu. Maka nggak bisa kalau sebenarnya solusinya kan bisa saja diletakkan. Toh Quran itu kan hanya dibaca ketika berdiri. Oh, nggih, leres. Leres kan? Nggih. Quran itu kan hanya dibaca ketika berdiri. Berarti kalau ditempel ngonten itu boleh, nggak ada masalah. Sangat bagus itu. Malah lebih baik ngonten gitu. Seperti itu lebih baik. Quran besar diletakkan di depan, diberi meja, itu lebih bagus. Toh Quran itu hanya dibaca ketika berdiri. Maka nggak boleh ketika rukuk membaca Quran, nggak boleh. Ketika iktidal membaca Al-Quran nggak boleh. Ketika sujud membaca Al-Quran juga nggak boleh. Ada tempatnya sendiri-sendiri, kan begitu. Maka sebenarnya kalau tadi sepintas saya membaca pertanyaannya kan dengan membaca Al-Quran, bukan membawa. Waktu itu saya lihat loh, dengan membaca ya boleh-boleh saja. Malah wajib membaca Quran kan
Fatihah itu Quran ya. Dan nggih. La sholata liman lam yaqra'il Quran. Yang aneh ini sambil dibawa Lah Al-Qur'annya, ini. ngoten nggih. Ini yang jadi masalah Nggih, nanti sujudnya gimana, apakah dilepaskan ketika sujud? Nah, itu. Memang Ya Allah. Iya. Nggih. Tapi memang sholat-sholat dengan model-model seperti itu dari zaman-zaman Rasulullah dulu ada nggak sih? Gus? Ada. Wonten nggih. Ada. Selain membawa sembari membawa Al-Qur'an, menawi wonten gerakan yang lebih. Nah, cuma kelebihannya di masa Rasulullah para sahabat itu kan hafal Quran semua. Nah, nggih. Nggih. Hafal Quran semua sehingga tanpa membawa Al-Quran Membawa Al-Qur'an sudah Iya. kemungkinannya sangat kecil nggih. Untuk salah. Oh, nggih. Sehingga mereka yang menyimak di belakangnya juga hafal Quran. Kadang alibinya itu kalau ditanya kenapa melakukan seperti itu, mereka menjawab karena saya belum begitu bisa membaca Al-Qur'an. Iya. Agar tidak salah dalam membaca Al-Qur'an, maka saya membawa Al-Qur'an gitu. Nah, ini pripun, Gus? Iya, makanya itu sudah saya berikan solusi. Taruh aja Al-Quran besar di depan tempat sholat itu ada meja, taruh Quran besar. Dengan berdiri bisa kok begini. Misalnya, Allahu Akbar. Kan sambil melihat itu nggak ada masalah. Tidak apa-apa. Atau di depannya Boleh, di depan ini juga boleh. Sehingga kita gerakan sholat baik ruku, i'tidal, berdiri, sujud, semuanya itu tidak sampai terganggu dengan membawa mengurangi kekhusyukan, kesempurnaan gerakan ya Gus. Nggih. Baik tumak nina ataupun khusyuknya kita sempurna dengan tanpa membawa. Nek membaca ya harus membaca Al-Qur'an oleh sholat. Karena Fatihah juga wajib. Ayat-ayat juga sunnah dibaca. Leres. Harus. Kalau misalkan surat-suratnya takut salah, ya sah-sah saja kok kalau kita menggunakan surat-surat pendek kan. Boleh saja. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara tanpa ada hukumnya, tanpa ada, tapi tidak mau disalahkan. Yang ditakutkan adalah yang melakukan ini seorang influencer atau seorang artis. Ini kan yang sangat berbahaya saat ini, Gus. Seorang yang memang banyak pengikutnya, dia diidolakan. Yang ditakutkan adalah ketika idolanya melakukan hal seperti itu, maka yang ngefan ini juga akan melakukan seperti itu. Akhirnya nanti menjadi terbalik. Nah, apa? Sebenarnya kan yang benar malah disalahkan. Iya. Jadi nanti tontonan dipakai tuntunan. Nah, leres. Tontonan dipakai tuntunan ini yang nanti kurang pas. Maka hal ikhwal kita, andaikan kita itu orang yang sudah dianggap, sudah orang yang terkenal, nah, tentunya kita harus berhati-hati di dalam bersikap dan berbuat. Ini karena kita menjadi percontohan, sehingga apapun yang kita lakukan akan dilihat orang dan mereka juga akan berkiblat karena mereka yakin dengan kita, mereka percaya dengan kita sebagai figur. Dan menurut mereka apa yang kita lakukan selalu layak untuk dicontoh lah ini. Jadi bukan tuntunan, nanti akan menjadi tontonan. Viral nih Bang. Iya. Berarti memang warga Nanti dimanapun berada, alhamdulillah obrolan setiap sorenya ini adalah obrolan yang daging, Gus. Sedikit pembahasan tapi memang benar-benar membuka ilmu baru. Iya. Agar warga Nanti dimanapun berada, perihal fikih, perihal amaliyah ini tidak salah mengikuti aturan-aturan iki, Gus. Benar. Mungkin ada pesan-pesan, Gus, terkait dengan gerakan sholat yang seharusnya itu kita tidak usah aneh-aneh atau bagaimana ngonten, Gus? Iya. Kayak menawi wonten pesan untuk warga Nadine sore hari ini, ngonten. Benar, memang di antara gerakan dan perbuatan hati kita di dalam sholat itu ada yang menurut fuqaha itu dikatakan sebagai arkanus sholat. Kalau khusyuk itu kan masih berselisih di antara ulama kita. Masih ada perbedaan pendapat. Ada yang beranggapan khusyuk itu arkanus sholat. Tapi mayoritas ulama fikih tidak memasukkan khusyuk di dalam rukunnya sholat. Satu di antara ulama yang menganggap khusyuk sebagai rukun sholat adalah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Artinya, wong sholat gak khusyuk, gak ono gunane. Padahal
Nggih, ngapunten sanget. Iya. Kita sebagai umat niki nggih tasih sulit ngoten Gus khusuk nggih. Kadang khusuk 10 menit di awal ngoten Gus. Jangankan 10 menit beberapa menit di awal khusuk nanti sret glodak lho apa iku mau. Sulit Ya benar Allah, sulit. Kadang-kadang kita mulai takbir kalau diprosentase dengan kegiatan sholat kita, mulai takbir sampai salam itu banyak mana antara ingat dengan lupanya. Ya Allah, Kan gitu nggih. Nah, cuma kebetulan jumhurul ulama dalam hal ini fuqaha menyepakati bahwa ya sholat itu sepenting takbiratul ihram eling. Nalika salam kabeh metu teko sembahyang ku eling. Eling. Mboten sampe takbiratul ihram eling, salame lho lali lak saya. Ya Allah. Minimal dua itu memang. Di pembuka dengan takbiratul ihram dan di penghujung yaitu dengan salam. Dia paham, dia sadar, oh aku ternyata mau keluar dari sholat. Adapun tengahnya lupa semua, itu nggak ada masalah, masih dianggap sah. Ya Allah. Nah, kita tentunya berupaya bagaimana sholat kita ini lebih baik dan lebih benar-benar sempurna. Karena hakikatnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu ibarat ya mi'rajnya orang mukmin. Jadi qadamahu fis sara, kakinya di atas tanah, tapi hatinya melakukan mi'raj. Melakukan perjalanan. Ya, perjalanan. Maka Mahmud Saltut di dalam kitabnya Al-Islam Aqidah wa Syariah, beliau mengatakan as-sholatu rihalatun ilahiyah. Sholat itu adalah perjalanan ketuhanan sebenarnya. Maka masa kita main-main di dalam sholat. Makanya gerakan hatinya ini harus selalu bacaannya dibenarkan sehingga sholat kita benar-benar baik dan sempurna agar perjalanannya benar-benar sampai rihalatun ilahiyah, perjalanan ketuhanan, bukan main-main itu sebenarnya. Iya. Alhamdulillah Gus, banyak sekali sore hari ini di hari ke-14 bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan sholat kita ini benar-benar menjadi media perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala ibadah kita selalu disempurnakan. Gus nggih. Matur suwun sanget Gus Nizar. Insyaallah besok ini saya request Gus. Nanti saya request diajak berkeliling ke pondok pesantren An-Nahdiyah. Biar tahu saya spot-spotnya ini di mana ngoten nggih. Biar warga Nahdien yang mungkin ingin putra-putrinya mondok dados santri ini pun Gus Nizar niki lho, biar semerap. Oh ini lho An-Nahdiyah ngoten nggih. Terima kasih warga Nahdien manapun berada. Terima kasih Gus Nizar. Insyaallah kita akan bertemu kembali besok di 15 Ramadan 1443 Hijriah. Samohon pamit undur diri. Terima kasih. Terus saksikan program Sowan Kiai. Sapa sing sambang bakal sambung. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.